Satu poin penting berhasil didapatkan oleh Persib Bandung saat melawan Borneo FC ya. Ini rival pesaing kita untuk menjadi juara di musim ini ya. Dan kita bermain di markasnya mereka gitu. Jadi dapat 1 poin itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi melihat kita ada 2 peluang emas ya setidaknya, kalau kita bisa manfaatin mungkin kita bisa dapat ya 3 poin lah dari sini ya. Kita bisa mengambil poin penuh. Sayangnya cuman belum rezeki aja sih ya. Yang pertama itu peluang dari Berginho ya. Jadi setelah gol dari Adam Alis ya, saya melihat kalau interview dari Coach Bojan Hodak di beberapa pertandingan sebelumnya ya, itu kayaknya memang menjadi pesaing yang menekan sisinya Borneo ya. Kalau kalian ingat di sebuah interview ya, Coach Bojan bilang kalau ini laga tidak ada tekanan ya untuk Persib. Persib mau menang, mau imbang, mau kalah juga. Persib tetap di puncak gitu ya. Jadi tekanan sebenarnya ada di sisi Borneo dan Persija. Gila ya, ini Cywar yang menurut saya jenius juga ya. Dan ternyata kelihatan ya, Borneo itu tampilnya kayak apa ya. Awal-awal ya, apalagi menit-menit awal waktu Persib berhasil mendominasi Borneo. Itu tuh kayak Borneo itu tegang gitu ya. Tegang kayak ini tuh final saat lawan Persib. Dan hasilnya apa? Hasilnya gol dari Adam Alis itu ya. Kelihatan kalau Borneo benar-benar ya nggak tenang aja gitu ya. Dia backnya kan buang bola di tengah, akhirnya dapatnya ke Adam Alis dan tinggal disontek aja. Nadeo pun tidak bisa apa-apa ya, karena itu jaraknya kayaknya semeter doang deh. Dia tenang aja ke pojok. Jadi ya gokil juga sih Cywar dari Coach Bojan ya. Di situ Adam Alis selebrasi, padahal Adam Alis mantan pemain Borneo juga ya. Saya kira nggak akan selebrasi ya Adam Alis. Nah setelah gol itu ya kelihatan tuh Borneo tegang tuh karena dia tertinggal dari Persib di markasnya sendiri, dan muncullah ya soloran dari seorang Berginho, gokil. Mantan pemain Borneo juga. Dia soloran dari tengah. Nah, kelihatan tegangnya gimana, Bang? Kelihatan tegangnya tuh kayak Berginho tuh lari ke tengah gitu. Nah, pemain Borneo tuh tidak, karena dia tugasnya man marking ya. Jadi dia jaga pemain-pemain yang nggak ada bolanya aja ya. Dia jaga hingga Berginho masuk sampai ke kotak penalti ya udah tinggal shooting gitu ya. Sayangnya bolanya ada di kaki kanan dari Berginho. Jadi ya tenangannya kemana wae ya. Berginho sih kalau disuruh cetak gol ya, dia itu kadang memang tidak klinis lah. Itu salah satu PR dari Berginho itu ya. Tidak klinis aja sih. Nah itu peluangnya akhirnya gagal. Nah habis peluang dari Berginho ini gagal, kayaknya Borneo kesentak gitu ya. Nah dia langsung mulai main normal lagi ya. Borneo itu jadi mulai ngambil dominasi Persib lagi, ngegempur Persib lagi. Tapi kelihatan lah ya di sini seninya Persib musim ini ya, sisi defense-nya ya. Bayangin ya, Borneo yang ngehajar Persebaya ya 5 gol di sini dibuat kesulitan juga ya. Dia dibuat muter-muter loh dari Peralta misalnya ya. Peralta mau ngincar serangan, dia kan di markingnya minimal 2 lah ya. Di marking 2, Kakang sama Baros ya nutup. Akhirnya kan dia gagal tuh, dia putar lagi ke belakang ke Kehirose, ke Yuan Villa mau masuk lewat tengah nggak bisa juga, dia ke belakang lagi, pindah ke kanan, di kanan juga ada Eliano. Gila, dibuat muter-muter, bahkan Peralta harus jemput bola ke belakang banget ya. Itu pun kelihatan lah kalau Peralta memang tidak maksimal ya di pertandingan kali ini. Berhasil di man marking juga sama Eliano, duel kadang dapat juga Eliano, terus Kakang juga bahkan ya ada momennya dia sekali menang duel dari Peralta juga. Jadi terlalu Peralta sentris mungkin Borneo ini, jadi gampang dibaca juga ya. Kelihatan kalau Coach Bojan memang memperhatikan pemain ini ya. Dia selalu di marketing, selalu di man marking sama minimal 2 lah pemain Persib ya. Kayaknya kalau dari segi peluang Borneo ya yang lewat open play, kayaknya yang on target mungkin cuman kurang dari 3 kali ya. Teja melakukan save dari serangan-serangan Borneo ya. Kebanyakan kan umpan dari Peralta ke si Obi itu, strikernya itu dia bagus juga sih, cuman sundulannya kadang melambung, kadang ke kanan, ke sisi gawang ya. Jadi nggak disebut on target lah itu kalau serangan-serangan kayak gitu ya. Jadi lini belakang Persib ya, cara mainnya juga udah mulai solid lah. Udah kuat banget sebenarnya Persib ya. Cuman ya itu, kesalahannya selalu ada di kecerobohan ya. Lagi-lagi kena penalti di 2 laga away berarti lawan Persebaya yang diganjar penalti itu Barba ya, dia ngelanggar Bruno, sekarang Baros itu ya itu resiko ya. Baros kan bukan pemain bertahan, jadi instingnya tuh tidak
sebagus defender lah ya, dia tangannya nggak nutup kayak gini, dia tangannya yang gini aja gitu. Akhirnya kan waktu ada kemelut itu sebenarnya tetap penalti aja ya. Jadi saya sih memang setuju dengan keputusan wasit VAR sebenarnya, karena si kalau lihat dari replay ya, jadi si bola itu kena kaki. Jadi kan Barros di belakangnya itu ada pemain Borneo gitu lah, nggak tahu siapa ya. Nah bolanya itu kena kaki pemain belakang itu loh yang berusaha nyukil bola ya, dan Barros tangannya gini ya, jadi kena. Jadi tangannya melebari badannya ya, kayak gitu. Makanya akhirnya diganjar penalti. Kalau ceritanya Barros yang kena pahanya dulu, akhirnya kena tangan, nah itu nggak penalti ya, karena kena badan dulu sih. Jadi kan kalau kena badan dulu kita nggak bisa ngontrol sentuhan keduanya ya, makanya itu nggak penalti. Tapi ini keputusannya penalti, dan ya Teja gagal membaca waktu lawan Bruno pun gagal, waktu lawan ini juga gagal lagi ya. Mungkin Teja harus latihan penalti lebih sering ya, karena memang kecerobohan Persib dari sana mulu ya, dari titik penalti, cek VAR. Setelah kebobolan dari Peralta ini, itu dia angin kedua dari Borneo mulai seru nih ya. Apalagi langsung ada counter dari Borneo, dia kasih ke Peralta tinggal one on one ya. Putros udah gagal ngejar one on one sama Teja, tapi kaki Teja ya, refleks kaki Teja musim ini sih the best ya. Dia nahan tendangan Maxwell pakai kaki, sekarang nahan Peralta pakai kaki ya. Itu udah ciri khas gol Peralta lah ya. Dia nggak ngincar tengah ya, tapi kaki Teja autosila ya. Autosila Teja. Dan dia gagal cetak gol. Dan peluang terakhir ya dari Beckham, aduh itu gila, itu kayak saya kira bakal menang loh ya. Kalau menang udahlah itu. Persib udah unggul 9 poin kayaknya dari Persija, dari Borneo ya. Udah yang enak banget lah ya menutup bulan Ramadan ini. Tapi udah ngeliatin Nadeo kena kepala Hirose ya. Kalau bolanya pelan mungkin bisa lebih dapet ya, itu bolanya ngincer atas, jadi Hirose masih bisa refleks kepalanya dan gagal gol ya. Emang gak rezeki lah. Untungnya Persijanya juga kepleset juga tuh main di JIS ya lawan Dewa 1-1. Jadi tidak ada perubahan klasemen. Persib 58, Borneo 54, Persija 52. Iya, beda berapa sih? Mungkin kira-kira kayak gitulah ya. Aduh, itu sayang banget sih peluang terakhir dari Beckham ya. Tapi pas saya lihat match lawan Persija lawan Dewa ya, ternyata Persija dapat penalti juga tuh di menit-menit akhir ya dari Maxwell. Berhasil di save sama Sonny Stevens. Jadi memang nasibnya memang tidak ada kemenangan ya di laga-laga hari ini ya. Ya, sudah kita agak jongjon lah ya di akhir Ramadan ini. Persib akan main lagi bulan April kalau nggak salah ya, April setelah libur Lebaran, terus ada FIFA Series juga. Jadi ya, good job untuk para pemain Persib, berhasil. Kayaknya di bulan ini kita imbang, menang, imbang. Ini udah laga-laga berat ya. Next match saya cek dulu ya. Next match kita lawan siapa? Harusnya lawannya yang berat. Persib Bandung. Coba kita cek. Next kita lawan Semen Padang di Padang ya, 5 April. Oke, enggak terlalu sebulan sih, cuma 2 minggu liburnya ya. Kirain lama banget liburnya. Oke, kita tinggal lawan Semen Padang, Bali, Dewa, Arema, Bayangkara, Jogja, PSM Jogja, Persija. Semoga sebelum lawan Persija bisa udah jadi juara ya. Jadi nggak ada pressure lagi main ke JIS. Bahkan mungkin Persija ngasih guard of honor ya, karena timnya udah juara lawannya ya. Kayaknya itu seru banget nih kalau kayak gitu ya kejadiannya. Kalau yang bermainnya kuring ya di pertandingan kali ini mungkin Kakang sih build up-nya harus ada PR lagi, terus Barros ya. Kayaknya yang saya nggak puas itu Kakang sama Barros sih ya, sama-sama di sisi kanan. Barros nggak tahu kenapa kayaknya harus agak-agak mainnya lebih sering emosinya ya Barros, terus kadang pergerakan juga lambat, passing juga kadang nggak nyampe mulu ya kalau ada di tangan Barros. Kalau Kakang sih segi build up-nya sih kadang kalau udah di Kakang dia langsung ke depan, dan
Kadang nggak dapet, kadang malah kena lawan ya. Meskipun gol dari Adam Malis itu umpan dari Kakang juga ya. Udah umpan ke tengah dipantulin sama Jung, dan dapatnya sama Adam Malis ya. Segitu aja mungkin untuk video kali ini. Dan itu dia, Persib juga tampil tanpa Tom Haye masih baik-baik saja sebenarnya. Jadi ya kita nggak ketergantungan sama Tom Haye lah. Itu juga udah poin plus ya. Karena tidak bagus ketergantungan dengan satu pemain doang ya. Oke, segitu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih Persib sudah menutup bulan Ramadan dengan ceria ya. Kita ketemu lagi bulan April, ada ya 2 mingguan lagi lah. Kita fokus timnas ya. Oh kebetulan saya lagi beli juga ya jersey Erspo. Saya nggak tahu bakal dikirim dalam waktu dekat atau enggak, tapi nanti saya bakal bikin review ya dengan ini player issue, soalnya lagi dapat diskon lumayan lah. Saya baru pertama kali beli jersey player issue ya. Bahkan jersey ori mungkin. Jangan lupa like, share, subscribe, and share video. Bye bye.